Halo, selamat datang. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas saya Erlendika Syaputra. Saya Gono Benza. Saya Pedro Masdi. Saya Muhammad Azarin. Di sini kami akan menjelaskan tentang 7 Habit. 7 Habit terbagi menjadi 3 untuk kebiasaan pribadi, 3 untuk masalah sosial, dan 1 lagi untuk menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan sosial. Ya. Yang pertama, bersikap proaktif. Jutaan orang tidak menyadari bahwa sikap proaktif itu sangatlah penting. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Bersikap proaktif merupakan sifat yang tidak menyalahkan diri sendiri atau keadaan atau orang lain, tapi fokus pada apa yang mereka kerjakan. Go, adalah aku go. Aku sebagai ketupel, semua kerja dari atas ke bawah dioper ke aku. Dan anggota aku nih pada maunya nyantai terus bertanya sama aku tapi tadi dikerjakan mereka. Aku lelah go. Kau di situ kan, kau sebagai ketua bisa seharusnya kau diskusikan dengan anggota. Karena kayak manapun koordinasi tertinggi kan di kau. Kau bisa membagi dia tupoksi masing-masing. Kalau tidak terjalankan, bisa kau tekankan untuk semua ini harus diselesaikan dengan sesuai tupoksi mereka. Jadi diskusikan ya go ya. Ya. Ya go. Dalam contoh kasus ini, si Igo lebih bersikap proaktif karena dia berbicara kepada Azarin dibandingkan mengeluh terhadap situasinya. Dan ini merupakan contoh sikap proaktif. Oke, yang kedua di 7 Habits ini ada yang namanya memulai dengan tujuan akhir di dalam pikiran. Nah, Aku ingin menjadi mobile development setelah lulus dari jurusan sistem informasi ini. Berarti mulai dari sekarang aku harus susun apa yang harus ku baca dan apa yang harus aku dalami, seperti belajar pemrograman yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi-aplikasi. Baiklah, akan saya susun jadwalnya untuk mencapai akhir apa yang tujuan saya. oke, dengan contohnya tadi seperti Dika, dia sudah memiliki visi yang jelas dan bisa membuat rencana yang matang untuk kedepannya agar dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Nah, hal yang ketiga adalah put first thing first, yaitu mendahulukan hal apa yang utama. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana cara kita fokus dan dalam mengerjakan hal apa yang lebih utama dahulu, seperti keperluan yang sangat mendesak dan penting, lalu keperluan mendesak tapi tidak penting, dan yang lain-lainnya. Untuk contoh scene-nya sebagai berikut. Pet, kenapa Pet? Aduh ini Cok, ini tugas aku banyak si dosen, tapi aku gak tahu ngejar mana yang duluan. Jadi aku pusing. Nah, punya saran Pe. Jadi ada yang namanya itu Matrix Eisenhower. Apa itu? Salah satu matriks yang bisa menyelesaikan hal-hal dan kau bisa menyelesaikan tugas yang bisa kau prioritaskan yang utama. Oh gitu. Jadi hal yang utama, Pet. Oke, terima kasih sarannya Orin. Nah, contoh scene berikut adalah, jadi setelah kita melihat scene berikut, kita dapat memahami hal-hal apa sih yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu dalam jangka panjang ataupun yang mendesak terlebih dahulu. Gimana ya Go? Program dari divisi aku nih kayaknya agak telat lah kerjakannya Go. Soalnya kurang tenaga, aku juga banyak kendala dalam mengerjakannya. Kawan-kawan aku tak ada yang mau bantu anggota-anggota nih. Nah, kayak mana kalau misalnya kita masukkan lagi tambah anggota yang betul-betul berkualitas dan berkompeten di bidang itu. Jadi nanti atur ulang anggota, atur ulang jadwal tuh. Jadi nanti kalau supaya kita bisa kayak win-win solution dari anggota dan kau juga, itu bisa nanti anggota setelah selesai event atau acara dari proker kau, itu bisa kau kasih sebuah achievement ke orang-orang ini. Wah, menarik nih. Igo dan Dika kembali menyusun ulang kegiatan dan memberikan achievement pada anggotanya. Dan itu merupakan salah satu contoh think win-win atau berpikir menang-menang. Paham? Nah, ada habit yang keenam, itu ada sinergi, yang dimana sinergi ini kita bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar daripada tujuan kalau kita melakukan suatu kegiatan itu sendiri gitu. Jadi Gimana ya RPL kita ini kerjakan Yarin? Aku punya ide. Apa tuh? Bagaimana kalau aku ngoding, kau implementasi, dan Igo sebagai pembuat mencari paper? Nah iya, daripada kita kerjakan satu, mending kita kelompok aja kerjakannya kan. Nah, Jadi kita bisa bagi-bagi kerja-kerja kita ini apa aja. Jadi lebih sesuai dan jamnya lebih mudah diatur kan. Aku setuju. Nah, karena 3 kepala lebih baik daripada satu. Kebiasaan kelima adalah seek first to be understand, then to be understood. Memahami terlebih dahulu, baru kemudian dipahami. Nah, jadi kita di sini kita mendengarkan dengan empati, lalu kita berikan pendapat kita tentang apa yang kita pahami itu. Jadi gini Go. Diskusi aku tuh udah olahraga ini padahal udah jelaskan loh topoksi mereka, timeline kerja mereka, tapi aku nggak paham mereka maunya gimana sekarang. mungkin sebelumnya itu bisa lah kau jelaskan kayak mana kau untuk mengatur ke orang nih. Jadi kan sebelumnya aku tidak tahu gitu.
kayak mana nih cara kau untuk memberikan orang ini kerja, memberikan orang itu tupoksinya kayak mana, kan aku tidak tahu. Kayak mana sih sebenarnya cara kau memberikan itu ke orang, ke anggota kau? Nah, jadi kadif saya ini dia ngasih jadwal tuh beradu semua. Misalnya sore ini saya harus mengadakan turnamen futsal, sedangkan di sore itu saya dan teman-teman kelas saya ini ada kelas. Jadi ketua ini tidak mereview terlebih dahulu jadwal kami yang lain selain dari divisi dia aja. Makanya kami tidak bisa mengerjakan hal apa yang dia suruh dan tepat waktu. Kau bisa lebih berdiskusi dulu juga ke anggota dari divisi kau untuk menentukan nih timeline-nya, jadwal yang akan dikerjakan. Jadi tidak ada lagi nanti jadwal dari anggota yang bentrok atau nanti kau resah dengan anggota yang tidak kerja. Salah. Nah, jadi begitu dari kisah yang kami contohkan berikut. Jadi Pedro ini mendengarkan empati terlebih dahulu baru menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak ada kesalahan-kesalahan yang saling menyebabkan keretakan dalam organisasi yang dia pegang. Aku adalah seorang petinju. Aku sengaja tiap pagi berlatih tinju agar menjaga kemampuan mental dan fisik tubuhku. Aku adalah Pedro. Aku terus mengasah gergaji, memperbarui dan memperbaiki secara terus-menerus aspek sosial, mental, dan Selain mengasah aspek spiritual dan fisik, aku terkadang juga belajar skill bersosialisasi bersama teman-temanku. Nah, jadi dari kesimpulan di sini tadi, yang ketujuh adalah share pensau atau mengasah gergaji. Kebiasaan ini itu kita terus mengasah dan memperbaiki diri secara terus-menerus baik dalam aspek mental, fisik, sosial, dan spiritual. Nah, itulah 7 kebiasaan yang kami kutip dari buku The 7 Habits of Highly Effective People. Bagi semua yang telah menonton, semoga bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Pam!